Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya kita di hari ini masih bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh, yang mana pada pembelajaran kali ini kita sudah menginjak pelajaran ke-7 yang berjudul tentang khitan atau sunat ya, dengan huruf T, sunat ya. Sunat ya, sudah sering kita dengar ya, ada anak tetangga yang kemarin habis disunat, atau saudara kita atau kakak-kakak kita yang lebih dahulu mengalami proses khitan atau disunat tersebut. Lalu bagaimana sejarah dari khitan ini atau sunat ini awal mulanya? Bapak ingin menceritakan sekilas ya tentang awal mula dilaksanakannya sunat atau khitan. Di dalam tafsirnya, Imam Al-Qurtubi mengemukakan bahwa sesuai kesepakatan para ulama, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali dikhitan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Ibrahimu awwalan nasih tatana ra'as saiba wa awwala man qassa saribahu wa awwala man nistahad." Yang artinya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali dikhitan. Dia adalah orang yang pertama melihat rambutnya beruban, yang pertama mencukur kumis, dan orang yang pertama kali mencukur rambut kemaluan. Kemudian dalam hadis yang lain ya, kenapa kita kaum muslimin harus melaksanakan salah satu perintah Allah dan Rasulnya, yakni berkhitan atau disunat ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun min fitrah." 5 hal dari yang dianggap termasuk fitrah atau sunnah atau suci ya. Yang pertama, al-khitanu wal istihdadu wa taklimul adfari wa natful ibti wa qassus sarib ya. Yang artinya ada 5 hal yang termasuk fitrah atau sunnah, yaitu berkhitan. Yang pertama berkhitan ya atau sunat, kemudian mencukur rambut atau bulu kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian memotong kuku, dan mencukur kumis ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam kitab bersuci bab kebiasaan bersih. Dari sini kita semuanya sudah bisa ya mengambil dasar hukum dari khitan tersebut, karena
disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi khitan bukan perkara yang asing bagi kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendapatinya. Namun bagaimana hukum khitan sebenarnya dalam Islam? Kapan sebaiknya melakukan khitan? Dan apakah manfaat khitan itu? Akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, pengertian dari khitan. Khitan adalah memotong dan membuang kulub, yaitu kulit pada ujung kelamin laki-laki, ya. Jadi bagian ujung dari penutup, ya, dari alat kelamin laki-laki. Syariat khitan ini adalah ittiba, ya, mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. Surat Ali Imran ayat ke-95. Jadi syariat khitan ini, ya, baik di dalam hadis, ya, disebutkan secara rinci tentang khitan, dan di dalam Al-Quran disebutkan secara tersirat, karena kita harus mengikuti syariat Nabi Ibrahim yang lurus, ya, tentang berkhitan ini. Kemudian adanya syariat khitan atau sunat, ya, merupakan bukti bahwa ajaran Islam menginginkan umatnya hidup dalam kebersihan dan kesucian agar terbebas dari penyakit dan kotoran, ya. Kemudian hukum khitan atau hukum sunat, ya. Khitan diwajibkan bagi setiap laki-laki yang beragama Islam. Pelaksanaan khitan sebaiknya dilakukan sejak masih kecil, ya, sehingga ketika mencapai usia dewasa ia benar-benar dapat beribadah dalam keadaan suci dan bersih, ya. Untuk itu, untuk anak-anakku yang sudah kelas 6, ya, yang belum dikhitan atau yang belum disunat, agar segera melakukan khitan, ya. Disunat sebagaimana kakak-kakaknya yang sudah lebih dulu disunat, karena ini akan lebih menyehatkan badan, ya. Karena sisa-sisa air seni atau air kencing yang tidak sebagaimana orang yang sudah dikhitan, kan semuanya terbuang atau keluar. Tapi kalau yang belum dikhitan, ini ada sebagian sisa-sisa yang menempel. Untuk itu Bapak berharap untuk anak-anak yang sudah duduk di kelas 6 untuk segera berkhitan. Kemudian apa manfaatnya khitan ini? Manfaat khitan sangat banyak sekali. Dalam kesempatan kali ini akan disebutkan beberapa saja. Yang pertama, mempermudah untuk membersihkan najis pada alat kelamin, ya, sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan. Ketika kita buang air kecil, ya, meskipun sudah berjongkok, ya, karena belum khitan, belum disunat, maka tetap masih ada sisa sedikit, ya, yang menempel di ujung kulit yang belum dipotong atau belum dikhitan tersebut. Maka sangat diperintahkan oleh agama kita untuk berkhitan ini, untuk menjaga kesucian. Yang kedua, mempermudah dalam menjaga kesucian beribadah. Nah, karena ketika bersih pasti akan mengikuti yang kemudiannya adalah kesucian. Nah, karena syarat sah beribadah adalah suci, baik itu
lahir maupun batin ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan ya. Sudah tentu ya, ketika kita melakukan khitan ya, memotong ujung dari kulit kemaluan yang mana sehari-hari itu dilalui atau dilewati oleh air kencing, maka lebih sehat orang yang sudah berkhitan karena tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di badannya. Kemudian yang keempat, mencegah penyakit kelamin ya. Karena dengan berkhitan ini bagian tubuh kita yang disebut alat kelamin ini dia lebih bersih ya. Karena tidak ada sisa-sisa kotoran, tidak ada sisa-sisa dari ketika kita beraktivitas buang air kecil. Kemudian yang kelima, membantu proses ya pembentukan anak yang soleh. Ketika dari kecil anak-anak semuanya sudah berkhitan ya, tentunya badannya sudah suci dari kecil. Ketika badannya sudah bersih, sudah suci, maka akan lebih mudah menerima nasihat-nasihat kebaikan dan lebih mudah untuk ya bisa melakukan beribadah dengan baik dan benar. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya tentang khitan ini ya. Jadi ketika anak-anak sudah berkhitan dan karena sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama atau ke pondok pesantren dan lain sebagainya, tentu anak-anak nanti akan sudah bisa melakukan ibadah yang baik dan benar. Tentunya dengan diawali dengan berkhitan terlebih dahulu, karena ketika sudah bersih dan suci bisa menjalankan ibadah secara lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan itu saja dari Bapak pembelajaran jarak jauh pada hari ini yang mempelajari tentang khitan atau sunat ya. Untuk evaluasinya latihan anak-anak silahkan seperti biasa kerjakan latihan evaluasi soalnya ya, halaman 111 sampai 112 ya, Romawi 1 sampai dengan Romawi 3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan segala perintah yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah